Yo, what's up brother, kembali lagi bersama gue yaitu Astasonan. Oke guys, di video gue kali ini gue bakal bikin rekomendasi anime lagi ya guys. Dan pertama-tama terima kasih kepada kalian semua yang udah mengklik video ini dengan senang hati ya guys. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng agar kalian gak ketinggalan info seputar anime dari gue. Oke, sebelum gue kasih tahu apa aja animenya, jangan sampai ada yang komplain gegara animenya masih gampang ketebak. Soalnya ini menurut gue ya guys, dan ya karena otak gue itu nggak sepintar orang lain ya. Oke guys, tambah basa-basi lagi, berikut rekomendasi anime yang ceritanya bikin mikir menurut gue. Yang pertama, Hello World. Berjumlah satu episode, yaitu sebuah movie dengan rating skor 7,68 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Tahun 2027 di Kyoto, Naomi bertemu dengan dirinya dari masa depan. Naomi masa depan datang padanya untuk membantunya mendapatkan pacar. Namun ketika kisah asmara Naomi bersemi, dunia mulai terhapus. Yang kedua, Boku Dake ga Inai Machi. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 8,40 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Fujunuma adalah seorang yang bersusah payah bekerja sebagai penulis manga. Namun ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu kemampuan untuk memutar kembali waktu. Suatu hari, ia terlibat dalam sebuah kasus yang membuatnya terjebak sebagai tersangka. Putus asa akan hal itu, ia memutar kembali waktu dan pergi ke waktu di mana ia masih sekolah dasar, tepatnya 1 bulan sebelum teman sekelasnya, Hinazuki Kayo, menghilang. Dia pun memutuskan untuk mencari Hinazuki dan memecahkan misteri di balik kepergiannya. Yang ketiga, Danganronpa. Berjumlah 13 episode dengan rating skor 7,32 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Naegi Makoto adalah salah satu siswa dari 15 siswa yang terpilih untuk bergabung di sekolah paling elit, Kibogamine Gakuen. Sekolah itu dipimpin oleh seekor beruang bernama Monokuma. Dia mengatakan bahwa semua siswa diharuskan hidup di sekolah untuk selamanya, dan satu-satunya cara untuk dapat keluar dari sekolah itu adalah dengan membunuh salah seorang teman sekelas mereka. Yang keempat, Hyoka. Berjumlah 22 episode dengan rating skor 8,15 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Atas permintaan kakaknya, Oreki Houtaro menjadi anggota klub sastra di SMA Kamiyama. Di klub itu dia bertemu dengan Chitanda Eru, Fukube, Satoshi, dan Ibara Mayaka. Chitanda adalah seorang gadis cantik yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi pada banyak hal. Satoshi adalah laki-laki yang periang yang tahu banyak hal. Dia sering menyebut dirinya sebagai database. Sedangkan Ibara adalah seorang gadis yang tegas kepada semua orang termasuk dirinya sendiri. Di klub sastra, mereka mulai berhadapan dengan banyak kasus misteri yang banyak terjadi di sekolah. Oreki memiliki moto, tidak akan melakukan jika memang tidak harus melakukannya, dan jika harus melakukannya, maka akan diselesaikan dengan cepat. Dia yang selalu menghebat energinya terpaksa harus menyelesaikan banyak kasus karena desakan dari Chitanda yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kelima, Steins Gate. Berjumlah 24 episode dengan rating skor 9,12 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Okabe, seorang ilmuwan eksentrik, bersama dengan teman masa kecilnya Mayuri dan sang hacker otaku Daru, telah membentuk laboratorium penelitian gadget masa depan. Mereka menghabiskan waktu di laboratorium bobrok dan kadang-kadang mencoba menciptakan gadget futuristik yang luar biasa. Salah satu penemuan yang paling menarik adalah phone microwave yang dapat mengirim pesan teks ke masa lalu. Akibatnya, aliran waktu berubah. Okabe dan seluruh anggota laboratorium pun harus menerima konsekuensinya. Yang keenam, Zankyo no Terror. Berjumlah 11 episode dengan rating skor 8,14 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Anime ini bercerita tentang kisah dua remaja misterius yang ternyata merupakan teroris. Mereka melakukan
pengeboman di beberapa tempat penting di Jepang. Setiap kali berencana melakukan pengeboman, mereka akan mengupload video ke internet berisi petunjuk di mana bom itu berada. Polisi kebingungan dalam memecahkan setiap petunjuk dari dua teroris yang menamai dirinya dengan nama Sphinx. Pelaku teroris ini tidak mempunyai nama. Sejak kecil mereka dikenal sebagai Nine dan 12. Namun ada satu orang detektif dalam kepolisian yang bisa menandingi kecerdasan mereka, yaitu Shibazaki. Yang ketujuh, Death Note. Berjumlah 37 episode dengan rating skor 8,62 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Kisah seorang siswa SMA terbaik di Jepang bernama Light Yagami yang menemukan Death Note, sebuah buku catatan kematian, di mana nama yang ditulis pada buku tersebut akan mengalami kematian. Death Note tersebut merupakan kepunyaan Shinigami atau dewa kematian bernama Ryuk. Light merasa dunia sudah membusuk karena dipenuhi oleh manusia tidak berguna atau penjahat. Karena itu, Light memutuskan untuk membunuh para penjahat dengan menuliskan nama penjahat tersebut pada Death Note. Dia pun akhirnya terkenal dan mendapatkan julukan Kira. Kira diambil dari kata bahasa Inggris killer. Kira dikenal sebagai penjahat sekaligus pahlawan karena dia membunuh namun yang dibunuhnya adalah penjahat. Aksi Light ini menarik perhatian dunia, terutama detektif fiktif paling terkenal di dunia, L. L menawarkan bantuan kepada pihak kepolisian Jepang untuk menangkap Kira. Petualangan L mencari Kira pun dimulai. Yang kedelapan, Death Parade. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 8,21 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Setiap kali seseorang meninggal, mereka dikirim ke salah satu dari banyak bar misterius yang dijalankan oleh bartender yang bertugas sebagai arbiter atau hakim. Di sana mereka harus berpartisipasi dalam death game dengan mempertaruhkan jiwa mereka. Hasil dari permainan tersebut akan mengungkapkan memori dan rahasia mereka. Jadi arbiter akan menilai apakah jiwa mereka akan dikirim untuk reinkarnasi atau dibuang ke dalam kehampaan. Serial ini mengikuti kehidupan Desim, seorang arbiter yang berwujud bartender tunggal dari bar misterius tersebut yang dikenal sebagai bar Queen Desim. Hidupnya berubah ketika suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita berambut hitam yang aneh. Oke guys, segitu aja dulu rekomendasi anime yang ceritanya bikin mikir menurut gue ya guys. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar gue bisa lebih semangat buat bikin video lagi, dan juga agar kalian dapat lebih banyak rekomendasi anime dan seputar anime dari gue lagi ya guys. Dan juga jika kalian ingin request tentang ingin bahas apa di next video, kalian bisa komen langsung di video ini atau DM di IG gue. Link udah ada di deskripsi. Oke guys, see you in the next video.